Mobil gagah ini sekarang harganya sudah jauh di bawah 200 juta dan lebih murah dari Avanza baru. Tidak percaya? Simak terus video ini. Namun, sebelumnya kita putar dulu intronya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Garasi 31. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang Mitsubishi Pajero Sport. Mobil ini sekarang harganya sudah sangat murah dan sangat terjangkau, sehingga mobil ini bisa dipertimbangkan oleh teman-teman semuanya yang mau cari mobil second. Sebelum saya jelaskan secara detail, bagi teman-teman yang belum subscribe, lebih baik subscribe dulu channel Garasi 31 agar saya bisa terus memproduksi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ini adalah mobil Pajero Sport generasi pertama. Mobil ini sekarang harganya di bawah 200 juta rupiah dan lebih murah jika dibandingkan dengan mobil Avanza yang harganya untuk saat ini OTR-nya lebih dari 200 juta rupiah. Perlu diketahui, generasi pertama Pajero Sport dimulai pada tahun 2009 dengan tipe GLX, Exit 4x2 dan Exit 4x4. Pada tahun 2010 terjadi penambahan tipe menjadi GLS. Kemudian pada tahun 2011 dikenalkan seri tertinggi yaitu Pajero Sport Dakar dengan tipe 4x2 dan 4x4. Setelah itu terjadi minor facelift dan terus berubah hingga sekarang. Meskipun masih generasi pertama, namun mobil ini sangat gagah khas seperti SUV lainnya. Perpaduan antara grill depan yang berbalut krom serta model honeycomb yang berada di bumper membuat kesan tegas dan mewah sangat terasa pada mobil ini. Seluruh varian pada generasi pertama kecuali Dakar menggunakan lampu proyektor. Ini membuat sistem penerangan pada malam hari sangatlah efektif. Mitsubishi juga memasang lampu kabut di bagian bumper dengan bolam halogen. Khusus untuk tipe Dakar, terdapat list chrome pada lampu kabut ini. Mobil ini memiliki panjang sekitar 4,69 meter dengan tinggi sekitar 1,84 meter dan lebar 1,81 meter. Mitsubishi memasang footstep untuk mempermudah keluar masuk mobil ini. Bodi mobil yang tinggi membuat keberadaan footstep sangat berguna sekali ya teman-teman. Kesan mewah juga terasa ketika handle pintu ini sudah dilengkapi dengan aksen chrome. Dengan seperti ini, teman-teman tidak perlu membelinya di toko variasi. Spion juga sudah dilengkapi dengan electric mirror dan electric retract, namun belum dilengkapi dengan lampu sein ya. Sebagai gantinya, terdapat sein yang ada di bagian bodi sebelah samping. Jika teman-teman menginginkan mobil ini lebih elegan, bisa menambah cover spion yang sudah dilengkapi dengan sein. Sedangkan untuk roda bagian depan maupun bagian belakang, mobil ini menggunakan ukuran 265/65 dengan diameter velg 17 inci. Karena mobil ini berpenggerak 4x4, teman-teman bisa mengganti dengan ban off-road ketika hendak digunakan terabas di hutan atau ketika digunakan untuk off-road di jalan yang cukup terjal. Di bagian belakang, Pajero Sport menempatkan dua panel lampu yang cukup besar melebar ke samping. Dalam panel itu berisi stop lamp, lampu kota, dan lampu sein. Sedangkan untuk membuka pintu mobil masih dilakukan secara manual dengan menarik tuas pintu ke atas. Untuk lampu mundur diletakkan di bagian bumper belakang yang juga dilengkapi dengan sensor parkir sebanyak 4 buah. Sensor parkir ini sangat bermanfaat sekali untuk mobil sebesar ini. Anda juga bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan ketika sedang memarkirkan mobil Anda. Jika mau mencari ban serep, Mitsubishi menempatkannya di kolong bumper bagian belakang. Hal ini akan mempermudah bagi teman-teman semuanya jika ban utama bocor atau pecah, sehingga
proses penggaliannya akan lebih mudah. Sebelum kita bahas bagian mesin, saatnya kita bahas dulu bagian interior. Oke, kita mulai dari bagian pintu. Di bagian pintu materialnya masih berbahan plastik yang berpadu dengan kulit sintetis. Terdapat cup holder dan speaker yang cukup besar di bagian pintu. Serta ada panel kontrol power window untuk mengatur semua jendela yang ada di dalam mobil. Namun, yang bisa dikontrol auto hanya di bagian kaca supir. Untuk menambah kesan elegan, ditambahkan juga aksen chrome pada handle pintu dan juga wood panel. Layout dashboard Pajero Sport cukup artistik dengan beberapa lekukan yang cukup menarik. Terdapat 2 airbag bagian supir dan bagian kursi bagian penumpang. Untuk setir mobil ini sudah tilt dan juga sudah teleskopik sehingga bisa diatur sesuai dengan kenyamanan pengemudi. Kemudian di bagian panel AC terdapat aksen wood panel juga ya. Ini mengingatkan saya pada mobil Innova tipe V yang juga sudah menempatkan aksen wood panel. Dalam panel AC terdapat 3 pengaturan utama yang memungkinkan pengguna Pajero untuk mengatur suhu dalam kabin sesuai dengan kebutuhan. Meskipun cukup lengkap, tapi sayang panelnya belum dilengkapi panel digital seperti CR-V ataupun Fortuner ya. Di bagian dashboard juga terdapat panel MID sebagai penunjuk sejumlah informasi seperti suhu udara serta penunjuk rata-rata konsumsi BBM dalam mobil. Ini cukup informatif dan cukup lengkap ya untuk mobil yang usianya sudah 10 tahun. Kemudian kita berpindah ke panel transmisi ya. Tuas transmisinya seperti ini dengan balutan kulit sintetis juga. Untuk mobil ini transmisinya adalah automatic triptonic sehingga bisa diatur semi manual juga ya. Dan di sebelahnya ada tuas untuk mengaktifkan mode 4x4 ketika kalau teman-teman mau off-road ataupun berjalan di medan yang terjal dan menanjak. Kursi mobil ini sudah dibalut juga dengan kulit sintetis ya. Kabin mobil juga sangat terasa lega baik di sisi supir maupun sisi penumpang. Di kursi baris kedua kondisinya juga sangat lega. Untuk penumpang dengan tinggi seperti saya sekitar 175 cm, posisi duduk masih sangat nyaman. Nah, yang perlu diketahui bagi teman-teman semuanya, untuk kursi baris ketiga, kisi-kisi AC berada pada bagian samping kiri ya. Untuk generasi berikutnya, kisi-kisi AC sudah berada di atas kepala. Kemudian kita beralih ke bagian mesin ya. Mitsubishi Pajero Sport untuk tipe Exit, GLS dan GLX menggunakan teknologi mesin Common Rail Turbocharger Intercooler. Mesin ini yang digunakan adalah diesel dengan kapasitas 2500 cc. Tenaga yang dihasilkan dari mesin ini adalah 134 tenaga kuda dengan torsi maksimum 314 Nm. Untuk jenis mesin ini terdapat 2 transmisi, yakni manual dan automatic. Sedangkan untuk tipe Dakar, teknologi yang digunakan juga berbeda. Pajero Sport Dakar menghasilkan tenaga maksimum 176 tenaga kuda dengan torsi maksimum 350 Nm. Perbandingannya cukup jauh jika dibandingkan dengan tipe yang biasa. Untuk generasi pertama, sebenarnya Mitsubishi juga mengeluarkan varian mesin bensin ya dengan kapasitas mesin 3000 cc dengan tipe V6. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini mencapai 217 tenaga kuda atau yang paling besar dari varian-varian lainnya. Namun dengan cc yang cukup gede, 3000 cc, otomatis konsumsi BBM akan juga lebih boros. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan saya terkait Mitsubishi Pajero Sport ya. Mobil ini bagi saya pribadi masih sangat layak untuk dimiliki. Dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau, sepertinya bisa menjadi pilihan bagi teman-teman semuanya ketika hendak membeli mobil ya. Kalau menurut saya daripada beli mobil MPV atau mobil low MPV baru, mendingan beli mobil ini. Sudah harganya murah dan tentunya akan mendapatkan fasilitas wah dan juga gagah.
Oke, mungkin itu dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share, komen, serta like video ini, serta subscribe channel Garasi 31 agar saya terus bisa memproduksi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.